Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang cantik, yang ganteng, yang luar biasa. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau doa dulu. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di sepanjang malam hari tadi Engkau telah menyertai, melindungi, dan menjagai kami. Nah, sekarang Tuhan, kami tiba waktunya untuk memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Engkau yang beracara Tuhan dan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, Hatiku Penuh Nyanyian. Kemuliaan bagi Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi, walaupun tak dapat melihat.
tak semua dapat aku miliki dalam hidupku, hatiku percaya rancangan bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Adik-adik semua, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pujian penyembahan kami. Kiranya nyanyian ini Tuhan bisa menyenangkan hatimu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami satu persatu ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu ini bisa tertanam dan berbuah bagi kehidupan adik-adik yang mendengarkan. Terima kasih. Kami serahkan waktu ini ibadah kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Adik-adik yang disayang Tuhan, tema kita di minggu ini adalah Tuhan melakukan keajaiban kepada Zakaria. Diambil dari Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 65. Adik-adik di rumah bisa baca di dalam Alkitab ya. Adik-adik, kita akan mendengarkan sebuah cerita Alkitab tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Elisabet adalah istri dari seorang imam bernama Sakaria. Mereka sudah tua dan hidup di Yudea pada masa pemerintahan Raja Herodes. Elisabet dan Sakaria percaya kepada Allah dan hidup menyenangkan Allah dengan mentaati semua perintah Tuhan. Mereka sudah berusia lanjut dan tidak mempunyai anak. Suatu hari, ketika Sakaria sedang membakar kemenyan di dalam bait Allah, seorang malaikat menampakkan diri kepada Sakaria. Sakaria menjadi bingung dan takut, tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Mula-mula Sakaria tidak percaya apa yang dikatakan oleh malaikat itu, karena ia sudah tua dan istrinya juga sudah tua untuk dapat melahirkan seorang anak. Malaikat Gabriel mengatakan bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi pada waktunya. Sakaria akan menjadi bisu dan tidak dapat berbicara sampai apa yang dikatakan oleh malaikat itu terjadi. Tidak lama kemudian, Elisabet, istri Imam Sakaria, mengandung. Dia sangat senang dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara sepupu Elisabet adalah Maria, ibu Yesus. Maria datang menjumpai Elisabet. Ketika mendengar suara Maria, anak dalam kandungan Elisabet bergerak dengan sukacita. Kemudian Elisabet melahirkan seorang bayi laki-laki dan menamakannya Yohanes sesuai dengan perintah Tuhan. Secara ajaib, Sakaria dapat berbicara kembali. Yohanes tumbuh menjadi dewasa dan dikenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang nabi yang mempersiapkan hati orang-orang untuk bertobat dan menerima kedatangan seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dari cerita Alkitab ini, kita belajar bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk setiap anak-anaknya. Meskipun kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan menggenapi janjinya, tetapi kita mau tetap percaya dan hidup menyenangkan hati Tuhan, sama seperti Sakaria dan Elisabet yang selalu hidup menyenangkan hati Tuhan dan menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang telah kita baca, ada 2 poin penting yang dapat kita pelajari, yaitu yang pertama, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dari ayat-ayat sebelumnya, Tuhan berjanji kepada Zakaria bahwa Elisabet akan melahirkan anak dan diberi nama Yohanes. Janji Tuhan tersebut tergenapi, maka Elisabet melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yohanes. Yang kedua, Zakaria mendapat mukjizat dari Tuhan. Mukjizat yang dialami oleh Zakaria ialah dapat berbicara kembali dan memuji Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa mempercayai perkataan Tuhan dan janji-janjinya. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, Tuhan selalu ingat perkataannya dan pasti akan melakukan apa yang diperkatakannya. Karena itu, adik-adik semua, firman Tuhan banyak mengajarkan kita tentang janji-janjinya yang indah bagi kita semua. Misalnya, oleh bilur-bilurnya kita dapat disembuhkan. Maka kita harus yakin dan percaya hal ini walaupun dokter
berkata sakit kita tidak bisa disembuhkan. Tetapi kita percaya kepada Yesus yang sanggup menyembuhkan, maka pasti sakit kita akan disembuhkan. Nah, adik-adik, mukjizat Tuhan masih ada bagi kita yang percaya dan berharap kepadanya. Dan masih banyak lagi janji-janji Tuhan, karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tetapi akan menyertai kita ketika kita terus senantiasa melakukan apa yang menjadi perintahnya. Sehingga walaupun keadaan sesulit apapun, semustahil apapun, kita tetap memegang janjinya dan memperkatakan firman-Nya. Adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kakak harap adik-adik semua dapat menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Yuk adik-adik semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami masing-masing. Dan Engkau juga berkati adik-adik yang di rumah yang beribadah hari ini. Tuhan sertai, lindungi, jagain mereka. Bapa, terima kasih, ini doa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.